Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah, NPM 20030322020, jurusan S1 Perbankan Syariah. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan sebagai kelompok pertama yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri, dan rekan-rekan saya, yaitu Mutiara Kusuma Pratiwi, Aisyah Amini, dan Kobar Bimantoro, di mana presentasi kali ini yaitu tentang pengantar perbankan syariah dan cara penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Langsung saja, untuk mengantar perbankan syariah. Sejarah bank syariah di Indonesia pada tahun 1983 memberikan keluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan tentang kebijakan deregulasi perbankan yang membuka kesempatan seluas-luasnya. Nah, kepada bisnis perbankan harus dibuka secara seluas-luasnya guna menunjang pembangunan perbankan. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia itu dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi. Pada tahun 1995, ulama Indonesia membentuk kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia sebagai hasil kerja tim perbankan. MUI menyebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia, atau yang biasa kita kenal dan disebut yaitu BMI. Nah, sejarah perbankan syariah di dunia. Praktik perbankan itu sendiri itu dimulai sejak adanya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, dan untuk keperluan bisnis, itu serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan harus dengan sesuai akad-akad yang sesuai dengan syariah. Telah lazim dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah perbankan syariah juga, perbankan sendiri dipraktekkan di zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredarnya banyak jenis mata uang pada zaman Abbasiyah sehingga perlu keahlian khusus untuk memberikan satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Istilah itu sendiri mulai dikenal sejak zaman Khalifah Muawiyah yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia. Istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak. Tanah peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulailah populer pada pemerintahan Khalifah Muqtadir. Nah, sejarah perbankan syariah sendiri itu mulai menyebar ke daerah-daerah bangsa Eropa. Nah, ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan itu akan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan itu sangat berbeda dikarenakan sistem di Eropa tersebut menggunakan sistem perbankan secara konvensional atau sistemnya itu menggunakan sistem dengan suku bunga. Sedangkan pada bank syariah sendiri bahwa perbankan yang menggunakan sistem adanya bunga itu adalah merupakan suatu riba yang dimana sudah menyeleweng atau sudah menyalahi aturan dalam pandangan fikih. Oleh karena itu, hukumnya haram ketika ada suatu perbankan yang menggunakan sistem bunga, karena itu hukumnya adalah riba. Peradaban Muslim mengalami kemerosotan dan negara-negara Muslim satu persatu jatuh ke cengkraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi umat Islam itu runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Oleh karena itu, institusi perbankan yang ada sekarang itu mayoritas negara-negara Muslim itu merupakan warisan dari bangsa Eropa yang memang notabene menggunakan sistem yang berbasis bunga. Pengertian bank syariah. Nah,
Bank Syariah sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum yang sesuai Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian itu harus berdasarkan sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan harus sesuai dengan syariah. Nah, dalam bank syariah itu terbagi menjadi beberapa jenis bank. Nah, berikut saya akan menjabarkan tentang jenis-jenis bank syariah. Yaitu ada Bank Umum Syariah atau yang biasa disebut dengan BUS, Unit Usaha Syariah atau yang bisa disebut dengan UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS. Nah, dalam kegiatan pelaksanaan bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, yaitu menghimpun dana di bank syariah, itu biasanya berbentuk giro, tabungan, dan deposito, di mana prinsip operasional syariah yang terdapat dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, salah ucapan, ataupun salah pengertian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.